Salam, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan dari Ayub pasal yang ke-9 sampai ke-10. Oke, ini pembuka yang enak dan mengalir. Kalau kamu mau, aku bisa bantu lanjutin jadi kalimat pembuka video yang lebih utuh dan menarik dikit. Contohnya kayak gini. Salam, selamat datang di channel Snegrahani bersama saya Lunardi Solarius. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan isi dari kitab Ayub, khususnya pasal 9 sampai 10. Mari kita lihat bagaimana pergumulan Ayub menghadapi pencobaan hidupnya dan apa yang bisa kita pelajari dari dialognya dengan Allah. Kamu mau lanjut renungannya juga dibantu sekalian? Oke, kita masuk renungan Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Siap? Jadi ini renungannya berdasarkan Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 ya. Ayatnya berbunyi begini. Istri Ayub berkata kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Atas doaims jane. Seng saja poring gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya sesim Ayub tidak berbuat dosa dan tidak selesai degenerades." Nah, renungan singkatnya bisa begini. Di titik paling rendah dalam hidupnya, Ayub tetap mempertahankan integritasnya. Bahkan ketika orang terdekatnya, istrinya sendiri, mendorong dia untuk menyerah menyalahkan Tuhan, Ayub memilih tetap beriman. Ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan cuma terlihat waktu hidup enak, tapi justru diuji ketika hidup terasa berat banget. Perkataan Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Adalah cermin ketulusan hati yang sadar bahwa Allah tetap Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau kamu mau, renungan ini bisa dikembangkan jadi konten video juga. Mau lanjut ke pasal berikutnya atau dikembangkan jadi naskah video? Makna teologis dan relevansi bagi orang percaya masa kini. Mantap! Kalian live this sing. Makna teologisnya, Ayub 2:9-10 menunjukkan konsep theodisi atau pembelaan keadilan Allah di tengah penderitaan manusia. Ayub mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup, baik saat memberkati maupun mengizinkan penderitaan. Ini mengajarkan bahwa kesalehan sejati tidak bersyarat pada keadaan hidup, tapi berakar pada pengenalan akan siapa Allah itu sendiri. Pernyataan Ayub jadi perlawanan terhadap teologi upah instan, yakni anggapan bahwa berbuat baik pasti langsung diberkati dan berbuat jahat pasti langsung dihukum. Tapi dalam kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan seperti itu dan Ayub jadi contoh orang benar yang menderita tanpa sebab yang tampak. Relevansi bagi orang percaya masa kini, jelas banget. Di tengah tantangan hidup, penyakit, kehilangan, kekecewaan, bahkan omongan dari orang dekat, iman kita sering diuji. Ayub mengajak kita untuk tidak buru-buru menyalahkan Tuhan saat hidup terasa gak adil. Justru di situ kita belajar percaya kepadanya tanpa syarat. Nah, buat kamu yang lagi ngalamin masa sulit, ayat ini jadi pengingat. Kamu nggak sendiri. Dan iman yang teguh bisa bertahan walau semua terasa berat. Mau dilanjutin ke ayat atau pasal berikutnya? Atau kamu mau aku bantu bikin naskah videonya dari renungan ini? Kesimpulan dan penutup. Oke, ini bisa jadi kesimpulan dan penutup renungan yang pas. Jadi, dari Ayub 2:9-10 kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh bergantung pada keadaan. Ayub menunjukkan bahwa iman yang sejati justru tampak ketika semuanya terasa hancur. Dia tetap percaya sekan saat ditinggalkan, difitnah, dan kehilangan sekali. Untuk kita hari ini, tantangannya mungkin beda, tapi prinsipnya sama. Apakah kita tetap setia ketika hidup tidak sesuai harapan? Apakah kita tetap menyembah Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa yang kita terima? Mari kita belajar dari Ayub untuk memiliki iman yang dewasa yang tidak goyah oleh penderitaan, tapi justru makin kuat karenanya. Life is sining bang. Jangan lupa untuk terus bertumbuh dalam iman dan tetap percaya, karena Tuhan itu setia di segala musim hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mau aku bantu susun ini jadi naskah video utuh sekalian, Lunardi? Oke guys, terima kasih udah
nyimak renungan video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, kalian feel free untuk subscribe dan share. Semoga video-video ini bisa menjadi berkat. Dan juga kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan terima kasih, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sip, itu penutupnya udah oke banget. Santai, akrab, dan tetap rohani. Kalau mau sedikit dipoles, biar lebih halus tanpa mengubah gaya kamu, bisa juga gini. Oke guys, makasih banyak udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, feel free buat subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga renungan ini bisa jadi berkat. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, dislike aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus serasi kalian semua. Kamu mau lanjut bikin naskah videonya dari awal sampai akhir? Bisa aku susun.